Sebelum masuk ke penjara, Kyle adalah manusia biasa. Kyle adalah orang Amerika yang sedang bekerja menjadi buruh di Rusia. Ia mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Malam itu, ada seorang penjahat yang hobinya cucus masuk ke dalam rumah mereka. Ray, what's going on? Kyle yang mendengar istrinya berteriak di telepon langsung tancap gas menuju rumah. Sesampainya di rumah, istrinya sudah meninggal nyuksruk di sofa. Nah, Kyle yang melihat si penjahat langsung mengejar dan menangkapnya. Akan tetapi di pengadilan hakim memutuskan bahwa si penjahat itu tidak bersalah. Yang ternyata si penjahat itu adalah anak orang kaya. Ia menyogok hakim dengan uang yang sangat banyak. Pada saat selesai sidang, Kyle mengambil pistol milik polisi lalu menembak si penjahat sampai mati. Dan dendamnya pun terbalaskan. Namun setelah itu keadaan semakin kacau. Kyle divonis hakim bersalah dan mendapatkan hukuman di penjara seumur hidup. Kyle dimasukkan ke dalam penjara yang paling sadis di Rusia, yang mana para tahanan di penjara ini sangat ugal-ugalan. Mereka sudah berkelahi dan membunuh sesama tahanan lainnya. Polisi di sini juga mata duitan. Semua bisa dilakukan asal ada duitnya. Pada saat Kyle baru datang, cincin kawinnya diminta oleh petugas tahanan. Kyle yang enggak mau memberikannya dipukul dan cincinnya diambil paksa oleh polisi tersebut. Di dalam penjara, ada seorang tahanan yang hobinya push rank bernama Andre. Billy, tahanan yang baru masuk bersama Kyle, langsung di-push rank oleh Andre. Para polisi di sana pura-pura gak tahu karena Andre memberikannya uang. Malam itu, Billy yang di-push rank oleh Andre berteriak sangat keras. Suaranya terdengar sampai membuat Kyle susah tidur. Di pagi harinya, Kyle melihat keadaan Billy yang habis di-push rank semalam. Dan saat melihat wajah Andre yang saknean, seketika Kyle langsung teringat oleh si penjahat yang dulu ngebela-embela istrinya sampai tewas. Yang akhirnya Kyle langsung menggaplok mukanya si Andre. Dan mereka pun berkelahi. Real troublemaker, huh? Akan tetapi, akibat dari perkelahiannya itu hanya Kyle yang mendapat hukuman. Kyle dimasukkan ke ruang isolasi yang sangat tidak layak ditempati. Di tempat itu mengalir air yang sangat bau dan juga dindingnya terdapat banyak bekas darah. Di sana Kyle hanya bisa tidur dengan cara menengkuk kakinya di atas sebuah batu yang berdekatan persis di sebelah air yang berwarna seperti podol. Di ruang isolasi tersebut hanya diberikan makan bolu yang sudah kadaluarsa. Sampai pada suatu malam, Kyle yang sudah berputus asa, akan tetapi bahan bajunya yang terbuat dari kantun Combat 50S itu sobek karena tidak kuat menahan beban Kyle yang sangat berat. Kyle hanya merasakan kleng-kleng saja. Tak lama kemudian seekor kupu-kupu masuk ke dalam ruang isolasi. Kupu-kupu tersebut nemplok pada sebuah sendok di tempat makan Kyle. Seketika Kyle teringat akan istrinya untuk tetap bertahan hidup. Yang akhirnya Kyle langsung melebok habis makanan tersebut. Ketika Kyle dikeluarkan dari ruang isolasi, ia dimasukkan ke sebuah kamar yang paling ditakuti di penjara tersebut. Yang mana kamar tersebut terdapat 4 kasur. Akan tetapi hanya 1 orang saja yang menempatinya dikarenakan 3 tahanan lainnya sudah mati dibunuh oleh si penghuni tahanan tersebut. Sebut saja namanya si John. Polisi juga bilang jika Kyle ingin pindah kamar, maka ia harus memberikan uang yang banyak kepada polisi tersebut. Di dalam kamar tersebut, Kyle sangat merasa ketakutan. Akan tetapi dikarenakan rasa mules di perutnya sudah tidak tertahankan lagi, yang akhirnya Kyle memberanikan diri untuk modal persis di hadapan si John yang sedang menulis.
Keesokan harinya setelah Kel ngarit alang-alang, ia langsung menemui sang penjaga tahanan. Kel memberikan semua uangnya kepada penjaga tahanan tersebut agar ia bisa dipindahkan ke kamar tahanan lain. Akan tetapi, penjaga tahanan tersebut bilang kalau uang yang diberikan Kel tidak cukup untuk pindah kamar. Kel yang merasa ditespong itu pun hanya bisa terdiam saja. Kemudian pada saat jam istirahat, Andre yang berniat melemparkan bola basketnya kepada Kel malah mengenai tahanan lain. Karena hal sepele tersebut, mereka pun berkelahi. Dari situ Kel mengetahui kalau di penjara tersebut terdapat beberapa geng yang suka berkelahi. Di penjara tersebut juga ada sebuah pertandingan MMA yang disebut Sparka, yang mana yang menang akan tetap hidup dan yang kalah akan modar. Polisi dan jenderal polisi mengetahui hal tersebut, akan tetapi mereka tidak melarangnya dan malah mendukungnya, dikarenakan mereka bisa mendapatkan cuan yang banyak dari setiap pertandingan tersebut. Setelah itu, Kel berkenalan dengan tahanan lain yang suka di-push rank oleh si Andre, namanya Billy. Ini congornya. Di situ Billy bercerita kalau ia divonis hakim selama 18 bulan di penjara. Ia juga sudah merencanakan untuk melarikan diri dari penjara, dikarenakan sudah tidak kuat karena selalu di-push rank tiap malam oleh si Andre. Tak lama kemudian datang seorang tahanan yang memakai kursi roda bernama Malakai. Ini tengkoraknya. Ia adalah seorang tahanan senior yang mengetahui segala informasi di penjara tersebut. Hari demi hari, poe demi poe dijalani Kel dengan penuh kesabaran. Sewaktu sedang asik makan siang, tiba-tiba saja Andre datang dan langsung meludahi mangkuk makanannya si Kel. Pada saat sedang asik tidur, Kel ngelindur dan hampir maut karena dicekik oleh si John. Dan puncaknya, ketika sedang bekerja, para anak buahnya si Andre ngegebugan si Kel. Di sana para polisi yang melihatnya pun hanya menontonnya saja. Setelah itu, Kel dimasukkan lagi ke ruang isolasi. Pada saat hujan, air hujan masuk ke dalam ruang isolasi, tercampur dengan air comberan yang bau, mengenangi kamarnya si Kel. Di situ akhirnya Kel mengerti dan tersadar kalau di penjara ini hanya kekerasanlah yang bisa melindungi dirinya sendiri. Dari situ, Kel mulai latihan. Setiap hari Kel memanjat tembok, pull up, push up, dan latihan tinju. Angkat barbel selalu pilih yang paling berat, angkat kayu selalu pilih yang paling gede. Ketika hujan, orang-orang mah ngopi, tapi Kel malah latihan lari. Setelah latihan beberapa bulan, tanpa disadari rambutnya pun sudah jabrik. Dan akhirnya Kel pun bertanding di Sparka untuk pertama kalinya. Lalu yang menjadi lawannya adalah si tukang push rank, yaitu Andre. Para polisi dan juga tahanan lainnya bersiap-siap untuk memasang taruhan. Dan pertandingan pun dimulai oleh seorang pria cantik. Di situ Kel berjuang dengan sekuat tenaga. Beberapa kali ia berhasil memukul Andre. Akan tetapi Andre membalasnya dengan puluhan kali. Sampai-sampai Kel yang sudah tergeletak tak berdaya pun ditarik ke tiang, hingga bijinya hampir tersisa satu. Di situ Kel langsung membalas dengan menendang bijinya si Andre dan kemudian langsung ngagogot lehernya si Andre. Polisi yang melihatnya langsung berusaha memisahkan mereka. Namun Andre yang digigit sadis oleh Kel sudah meninggal. Semua orang yang melihat Kel di tempat itu pun sangat terkejut. Secara langsung, mereka melihat sendiri Kel menggigit leher Andre hingga tewas dan mendengar suara teriakan Kel yang seperti binatang buas. Setelah berhasil mengalahkan Andre, Kel menjadi petarung terkuat baru di penjara. Setiap hari ia bertarung. Pertarungan demi pertarungan ia menangkan demi untuk bisa bertahan hidup. Karena yang kalah tidak akan diberi apapun, alias akan modar. Dan hal itu membuat jenderal polisi di penjara tersebut sangat bahagia, dikarenakan ia selalu memasang taruhan besar untuk kemenangannya si Kel. Alhasil, jenderal polisi dan polisi lainnya pun mendapatkan banyak cuan. You think you're a winner?
when you bend to play their game. Setelah itu, Kel menjadi salah seorang yang dihormati di penjara tersebut. Ia juga mencukur dan membuat gaya rambutnya menjadi keren. Walaupun benjol di jidatnya nggak hilang-hilang, Kel tetap terlihat keren. Benjol dikit gak ngaruh guys. Sementara itu, Billy sangat berbeda dengan Kel. Ia tidak mau mengikuti kekerasan yang ada di dalam penjara. Di setiap ada kesempatan, ia selalu mencoba melarikan diri dari penjara. Sampai sewaktu malam, pada saat Billy ingin mencoba melarikan diri, ia ditangkap oleh para penjaga sewaktu ingin kabur. Akibat dari percobaan melarikan dirinya, Billy mendapatkan tambahan masa tahanan. Para polisi tidak mau memukul Billy, dikarenakan wajah gantengnya bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan banyak cuan, yaitu untuk dipustreng oleh tahanan lain. Yang ternyata Malakai bekerja sama dengan para polisi agar Billy mendapatkan tambahan masa tahanan di penjara. Malakai terpaksa melakukan hal itu demi untuk mendapatkan obat yang dibutuhkannya agar bisa bertahan hidup. John yang mengetahui kalau Malakai berkhianat kepada Billy tidak memberikan apapun. Ia membakar Malakai hidup-hidup dengan sebotol pertama. Malam harinya, Billy dipaksa push-rank oleh seorang tahanan yang baru saja datang dari penjara lain bernama Palia. Di situ Billy memberontak sampai akhirnya si Palia menghajarnya sampai sekarat. Sebelum kematiannya, Billy mengatakan sesuatu kepada Kel. Jangan biarkan mereka merubahmu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Keesokan harinya, pertandingan Spark pun dimulai. Yang ternyata lawan Kel adalah si Palia. Ini congornya. Palia didatangkan oleh temannya, sang jenderal dari penjara lain khusus untuk bertarung melawan Kel. Di situ Kel tidak mau bertarung. Ia lebih memilih jongkok seperti orang ingin boker dan tidak mau melawan. Hal itu membuat sang jenderal polisi merasa sangat malu di depan para tamunya. Pada akhirnya, Kel diborgol di tiang lapangan, di mana dia akan dibebaskan jika mau bertarung kembali. Berhari-hari, siang dan malam, panas dan hujan, Kel bersikeras tidak mau bertarung sampai ia lemas karena tidak diberi makan. Semua tahanan yang melihat Kel sangat terharu dengan semangat penolakannya untuk tidak bertarung. Dari situ, para tahanan lainnya pun mengerti bahwa semua pertandingan di dalam penjara, pemenangnya hanyalah para polisi dan sang jenderal. Para petarung dan tahanan lainnya hanya sebagai korban saja. Yang akhirnya semua geng di penjara tersebut berdamai. Mereka bersatu dan sepakat untuk berhenti bertarung di pertandingan Sparta. Mengetahui hal itu, sang jenderal polisi pun merasa sangat marah. Akan tetapi, sang jenderal tidak berani membunuh Kel dikarenakan jika Kel dibunuh, ia akan menjadi pahlawan. Yang kemudian Kel pun akhirnya dilepas. Sang jenderal polisi pun membuat sesuatu rencana untuk membunuh Kel, yaitu dengan melepas salah seorang tahanan yang datang dari Pulau Paradis, yang mana tahanan tersebut mempunyai tubuh yang sangat besar. Orang-orang di sana memanggilnya dengan julukan Titan. Ini tengkoraknya. Dengan membabi bunting, sang Titan mengejar-ngejar dan memukul Kel. Akan tetapi di situ Kel tetap tidak ingin bertarung. Bukannya ngelawan, ia malah memukul tembok terus-menerus. Dan pada saat Kel memukul pintu, tanpa disadari dan tanpa diduga-duga, saat Titan tersebut tiba-tiba saja melepaskan Kel. Yang ternyata setiap Kel dikurung di ruang isolasi, Kel selalu mendengar tahanan sebelah yang selalu mengetuk dinding. Di situ, Kel pun selalu membalas ketukan tersebut, yang akhirnya mereka pun menjadi teman misteri. Dan ternyata teman misteri itu adalah si Titan tersebut. Seketika sang Titan pun tersadar kalau teman sebelah kamar yang selalu membalas ketukan dindingnya itu adalah si Kel. Kemudian sang jenderal pun kebingungan dan memerintahkan anak buahnya untuk menembak si Kel. Akan tetapi sang Titan tersebut melindungi Kel dari tembakan tersebut. Lalu ia mengajar para polisi tersebut sampai menyebabkan pintu tahanan menjadi jebol. Para tahanan yang marah pun memberontak. Mereka membuat kerusuhan dan ada yang berusaha kabur dari penjara. Sementara itu, Kel bertemu dengan si John. Yang ternyata John bukanlah pembunuh sadis. Ia adalah orang baik-baik. Orang yang mati di tangannya adalah para penjahat yang tidak mempunyai hati. John menulis sebuah buku yang berisi bukti kejahatan polisi selama bertahun-tahun. John menyuruh Kel untuk melaporkannya saat ia bebas. John sudah mengatur semuanya agar Kel bisa keluar dari penjara.
yaitu dengan mengikuti pertandingan Svarka untuk terakhir kalinya. Dikarenakan menang atau kalah, sang jenderal pasti akan menyuruh anak buahnya untuk membawa Kel pergi untuk dibunuh. Dan saat itu adalah saat yang paling tepat untuk Kel kabur dari penjara. Keesokan harinya, Kel bertanding lagi di Sparka. Dengan teknik Brazilian Jiu-Jitsu-nya, Kel mematahkan tangannya si Palia dan memenangkan pertarungan tersebut. Kemudian, Kel dibawa ke garasi mobil. Di sana bukan mau ngebengkel, John tiba-tiba muncul dan mengetok polisi. John menyuruh Kel untuk memakai seragam sang jenderal dan menggunakan mobilnya untuk keluar dari penjara. Sementara dirinya akan tetap berada di penjara karena masih mempunyai sesuatu hal yang harus dilakukan. Lalu dengan santuinya, Kel mengendarai mobil sang jenderal dan berhasil keluar dari penjara. Sementara itu di dalam penjara, John masuk ke ruangan sang jenderal. Ia mencabut gigi sang jenderal menggunakan tang sampai maut. Setelahnya dia terlihat duduk santai sambil meminum sisa ciu sang jenderal. Dan film pun tamat sampai sini. Dari film ini menunjukkan bahwa manusia masih bisa menemukan harapan, solidaritas, dan kehormatan bahkan di tempat tergelap sekalipun, selama ia tidak membiarkan dirinya berubah menjadi monster yang sama seperti penindasnya. Terima kasih yang sudah menonton film ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan yang akan datang. Bye bye.